Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selaris Kirizaik, NPM 231434115. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, saat ini saya sedang menduduki di semester 6. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Safrida Napitupulu SPD MPD selaku dosen pengampu pendidikan karakter. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa akan sedikit membagikan pengetahuan saya tentang pendidikan karakter. Lalu, apa saja hubungan karakter dan kepribadian manusia itu ya? Selamat menyaksikan. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan satu persatu, saya punya pertanyaan nih, yaitu mengapa sih ada orang yang sangat pintar, tetapi justru ia dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain? Nah, jawabannya ada di mata kuliah pendidikan karakter ini loh, yang akan saya paparkan hari ini. Selama 10 menit ke depan, yuk kita refleksikan bersama-sama apa yang udah kita pelajari dari mulai awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Saya mulai dari pertemuan pertama, yaitu konsep dasar karakter. Nah, coba teman-teman renungkan, apa sih bedanya orang yang sekedar tahu aturan dengan orang yang berkarakter? Karakter itu bukan cuma soal teori di kepala, tetapi tentang komitmen. Sederhananya, apakah kita tetap melakukan hal yang benar? Bahkan ketika kita tidak ada satu orang pun yang melihat kita. Nah, karakter itu adalah watak, tabiat, atau kepribadian yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan. Komitmen diri untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan sehari-hari. Selanjutnya, kita membahas hubungan karakter dan kepribadian manusia. Nah, pada posisi ini, banyak orang bingung yang membedakan antara karakter dan kepribadian manusia. Mari kita analogikan, yaitu kepribadian itu seperti baju luar yang kita pakai bisa terlihat menarik atau humoris, tapi karakter adalah tubuh di balik baju itu, nilai moral kita yang sebenarnya. Sekarang coba tanya ke diri sendiri, apakah kita lebih sibuk mempercantik tampilan luar atau justru memperkuat karakter di dalam? Jadi, kita dapat simpulkan bahwa kepribadian atau personality seringkali adalah apa yang tampak dari luar atau bawaan dari lahir. Sedangkan karakter adalah kualitas moral yang dibangun kepribadian bisa membuat seseorang itu menarik, tetapi karakterlah yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipercaya dan dihormati. Sudah mulai paham kan sedikit demi sedikit? Oke, sekarang kita lanjut pada proses pembentukan karakter dalam diri manusia. Di sini kita belajar proses pembentukannya. Karakter itu tidak jatuh dari langit, teman-teman. Coba ingat apa yang sering kita pikirkan hari ini. Karena apa yang kita pikirkan akan menjadi ucapan, ucapan akan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang membentuk karakter kita. Jadi sadar atau tidak, kita adalah apa yang kita biasakan setiap hari. Kemudian, karakter dalam diri manusia itu bagaimana sih? Oke, saya jelaskan bahwa kita diajak untuk melihat ke dalam diri sendiri. Pernahkah kalian merasa sulit atau mengendalikan emosi saat ego kita terusik? Disinilah pentingnya self-awareness, mengenal kekuatan dan kelemahan moral diri sendiri adalah langkah awal agar kita tidak menjadi budak dari ego kita sendiri sebagai mahasiswa. Wah, gak terasa, kita sudah sampai pada pembahasan kelima ya, yaitu membiasakan perilaku hormat pada orang lain. Pada era digital ini, coba kita lihat pada kolom komentar di sosial media. Mengapa begitu mudah orang saling menghujat ya? Menghormati orang lain itu bukan karena mereka hebat atau punya jabatan, tetapi karena mereka adalah sesama manusia. Pertanyaannya, sudahkah kita menghormati hak dan pendapat teman sekelas kita hari ini?
meskipun kita berbeda pandangan. Kemudian, saya menjelaskan bagaimana memahami perilaku hormat kepada lingkungan. Di sini rasa hormat itu meluas ke lingkungan sekitar. Pernah melihat puntung rokok atau botol plastik berserakan di area kampus? Kadang kita berpikir, cuma sampah kecil ini. Tapi bayangkan jika semua mahasiswa berpikir hal yang sama, apakah yang terjadi? Menghormati lingkungan adalah bukti nyata bahwa kita peduli pada masa depan bumi yang kita pijak ini, bukan? Tentu kita diajarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam. Karakter yang baik dicerminkan dari cara kita menjaga kebersihan kampus. Wah, sepertinya pembahasan kita semakin menarik nih. Di sini kita membahas perilaku jujur ya. Ini sepertinya menjadi tamparan keras untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa, jujur-jujuran yuk. Siapa yang kalau ujian masih suka tergoda untuk melirik handphone? Atau titip absen ke temennya? Sebenarnya jujur ini keselarasan antara hati, perkataan, dan perbuatan. Kita sebagai mahasiswa, kejujuran akademik adalah harga mati. Maka, untuk apa IPK kita tinggi kalau itu hasil dari ketidakjujuran? Nilai di kertas bisa dimanipulasi, tetapi nurani tidak bisa dibohongkan. Tadi kita sudah membahas jujur nih, sekarang perilaku disiplin ya. Ngomong-ngomong tentang disiplin, siapa di sini yang sering begadang lalu besok paginya telat masuk kelas? Atau yang suka mengerjakan tugas dengan sistem deadline atau sistem kebut semalam? Tahu tidak bahwa disiplin itu bukan tentang mengekang kebebasan kita, melainkan tentang bagaimana kita menghargai waktu kita sendiri sebelum menghargai waktu orang lain. Seharusnya bentuk disiplin mahasiswa itu dengan menunjukkan melalui kehadiran kelas, tepat waktu, dan lain-lain. Wah, ternyata bukan disiplin saja yang kita bahas, melainkan perilaku tanggung jawab. Saya akan membahas tentang perilaku bertanggung jawab pada pertemuan ke-9. Saat kita mendapatkan nilai jelek atau melakukan kesalahan, apa reaksi pertama kita? Apakah kita mencari alasan atau menyalahkan orang lain? Karena sebenarnya tanggung jawab adalah kesepakatan kita untuk menerima konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan yang kita lakukan. Sebagai mahasiswa, kita bertanggung jawab penuh atas masa depan akademik kita sendiri dan tidak menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Harusnya ini mengajarkan kita untuk berani berdiri dan berkata bahwa ya, ini kesalahan saya siap menerima konsekuensinya dan memperbaikinya. Nah, itulah tanda yang menjadi bahwa kita sudah dewasa. Lanjut pada perilaku patriotik. Kita bicara tentang patriotik. Menurut kalian, apakah bela negara zaman sekarang harus ikut perang fisik? Tentu tidak kan? Kita sebagai mahasiswa, wujud patriotisme kita adalah dengan tidak menyebarkan hoaks, menjaga persatuan di tengah perbedaan kampus, dan belajar bersungguh-sungguh agar kelak berkontribusi untuk kemajuan negara. Nah, ini sudah mulai mencapai akhir dari penjelasan saya hari ini, yaitu service learning. Wah, di sini ada konsep menarik, yaitu service learning. Coba renungkan, buat apa kita belajar teori tinggi-tinggi di dalam kelas kalau masyarakat di sekitar kampus kita masih kesulitan? Konsep ini mengajak kita mengawinkan ilmu akademis dengan pengabdian nyata. Ilmu kita baru akan hidup ketika ia mulai bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang terakhirnya yaitu kerjasama kelompok. Pernahkah dapat kelompok tugas yang anggotanya itu menghilang tanpa kabar? Atau malah ada yang mendominasi semuanya? Disinilah ego kita diuji. Karena kerja kelompok bukan cuma soal membagi beban tugas, tetapi latihan menurunkan ego, saling mendengarkan dan berkolaborasi demi tujuan bersama. Karena di dunia kerja nanti, kita tidak bisa sukses sendirian.
Teman-teman, di akhir pembahasan ini mengajarkan kita satu hal loh, yaitu pintar itu sangat penting, tetapi karakter itu jauh lebih utama. Mari kita sama-sama menjadi mahasiswa yang tidak hanya mengejar angka di atas, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai kebaikan di dunia nyata kita. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Saya, Rizky Rizaik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Damn girl, damn girl, damn girl, what you doing? Damn girl, damn girl, damn girl, what you doing?